Spoiler alert aja langsung, kalau IM ini sangat bagus dan saking bagusnya langsung masuk kategori Elite 10 versi gue sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan inilah review gue untuk kolaborasi J Audio dengan Zigat, yaitu Zigat Estrella, dimana tulisannya sih Estrella, cuman bahasa Spanyol jadi baca Estrella, dan harganya adalah sekitar $300. Jadi kalau masuk ke Indonesia mungkin sekitar 4,5 sampai mendekati 5 jutaan, dan menggunakan konfigurasi driver 2 dynamic driver dan 4 balancer mature. Jadi seperti biasa, sebelumnya thank you dulu untuk J yang udah kirimin ini ke gue, dan gue akan bahas seperti biasa breakdown langsung dari build, fit, frequency response, suara, serta perbandingannya. Oke, sesuai namanya Zigat Estrella ini, untuk kesan estetik pertama yang gue lihat adalah galaksi atau bintang-bintang. Well, kalau kalian belum tahu, Estrella itu bahasa Spanyol artinya bintang. Dan yes, lu bisa lihat ya, ini kayak sedikit ada apa kerlip-kerlip gitu loh di sini di housingnya, bukan di bagian pinggirnya. Di bagian pinggirnya juga seperti bintang, galaksi, dan di seluruhan housing ini ada seperti kerlip-kerlip bintang. Untuk housingnya sendiri terbuat dari resin dan lumayan besar. Untuk nozzle-nya semua bagian metal, dan gue sukanya walaupun agak besar, ini ada bagian lips untuk menahan ear tips-nya. Jadi ya kebanyakan ear tips bisa cocok di sini, nggak gampang lepas. Untuk kabelnya sendiri pakai dual pin konektor biasa. Cuman gue suka kabelnya ini yang warna hitam, dia ini berasa lentur, kuat. Ini sama sekali lagi mengingatkan gue sama suatu IM, yaitu 64 audio. Nggak terlalu lentur, nggak sampai lentur-lentur banget. Cuman kalau lu pegang, lu bengkok-bengkok, itu lu berasa kalau ini kabel yang sebenarnya oke. Bagian atasnya, bagian atasnya twisted, bagian bawahnya braided seperti ini, dan bagian jacknya ada lambang Zigat. Nah, kalau terkait fitting, buat gue ini salah satu IM yang walaupun bentuknya agak tebal, agak besar seperti ini, tapi fittingnya enak banget kelihatan ya. Ini di kuping gue, dia masuk dengan pas, dan bagian nozzle-nya ini kan agak maju. Nah, ini nggak ada bagian yang dari bodinya, ini yang kena ke kuping gue. Jadi semuanya tuh bagian nozzle, lalu stabil aja di kuping gue. Plus secara kabelnya juga sangat ringan. Jadi kalau gue coba jalan-jalan dengan ini, gue kesana kesini, itu semuanya berasa ringan dan stabil karena eargate juga pas. Jadi simplenya fitnya sih perfect fit di telinga gue. Ngebahas total and frequency response dari si Zigat Estrella ini sendiri bisa dikategorikan yang default nih ya. Ini mild V-shape dengan elevasi area bass yang cukup banyak di area kelihatan ada kayak patahan di area mid bass to sub bass, dan yes, itu berasa bassnya seperti ada subwoofer di sini. Dan juga area upper mid range yang lumayan maju walaupun nggak semaju Harman, dan treble extended, dan sekali lagi agak maju tapi nggak sampai peaky. So yes, it's mild V-shape, agak V-shape dengan energi yang besar, sangat menghentak dengan banyak energi di sini. Dan kalau misalnya kalian ngerasa bassnya kegedean, well, Zigat ini dan J ini bilang cobain tape mode. Apa artinya tape mode? Gunakan tape, entah itu lakban, entah itu apa ya, entah itu lakban yang hitam, lakban yang coklat, ataupun apa. Tutup untuk vent hole-nya ini, tutup di vent hole-nya ini, dan yes, J sendiri bilang cobain, jadi ini nggak bahaya untuk IM ya. Dan kalau misalnya kelihatan ya, by frequency response ini jelas mengubah tonalnya, bassnya dikecilin, jadi misalnya bassnya yang utama terlalu gede, bassnya dikecilin, vokal and treble-nya terasa jadinya lebih maju, walaupun by frequency response sama aja, cuman gara-gara bassnya dikecilin lu berasa lebih maju. Tetap kategorinya mild V-shape, tapi kali ini bassnya jadi lebih tight dan lebih kecil secara porsi. Jadi yes, kalau misalnya kalian yang ngerasa nyobain ini, wah suka nih, tapi bassnya kegedean, kurangin aja bassnya pakai tape mode itu. Gak bohong, sensasi pertama yang gue rasain ketika dengerin Zigat Estrella ini, the elephant in the room, sesuatu yang langsung berasa adalah salah satunya bass. Selain teknikal, nanti gue akan ngomong teknikalnya, tapi bassnya ini bener-bener menghentak, gebuk dalam, langsung gitu. Di sini lu berasa sensasi dual dynamic drivernya dengan sangat bagus, kayak lu berasa ada extra punch yang dalam di situ. Dan yes, ini asik banget buat kebanyakan lagu, mau lagu pop, mau lagu EDM, ini bakal bisa bikin joget. Ini punchnya benar-benar asik, dan bisa dibilang walaupun cukup besar, tapi kontrol dan teksturnya sangat-sangat bagus dari dia. Tapi nggak bohong, kalau buat gue selera pribadi, gue bukan orang yang basshead ya. Buat gue ini sedikit kegedean, jadi gue pribadi lebih cocok dengan yang tape mode, dengan ditutupin vent hole-nya ini, jadi lebih terkontrol, lebih tight, dan sedikit lebih kecil secara porsi. Tapi nggak bohong juga, kalau misalnya gue keluar, gue outdoor,
gue pilih lepas itu tape-nya, gue pilih denger apa adanya karena ya itu lu keluar lu butuh bass dan it's a really fun bass dan kemudian ini juga bass yang bisa bergemuruh sangat-sangat megah untuk soundtrack movies ataupun denger lagu-lagu orkestra kayak Two Steps From Hell. Nah, seperti IM yang lumayan V-shape lainnya juga di sini untuk area mid range di tuning untuk counterbalancing bass yang besar tadi. Jadi memang agak maju dan nggak bohong di lower area perbatasan upper mid range to lower treble 4 kHz-an itu dia memang agak naik dan sedikit ngerasa kalau di vokal cewek sedikit lebih maju daripada vokal cowok. Jadi di sini masih agak mengutamakan vokal cewek dibandingkan vokal cowok. Tapi ini nggak semaju Harman. Jadi kalau misalnya kalian yang ngerasa, wah bang Harman buat gue terlalu shouty, ini lebih safe. Walaupun gue bisa bilang kalau preferensi gue untuk lebih netral lagi sebenarnya upper mid-nya sedikit diturunin lagi. Tapi ini masih safe, gue nggak ngerasa ini shouty. Sekali lagi tergantung sensitivitas telinga lu ya. Kalau buat gue ini safe, gue kasih lagu yang teriak vokalnya itu beningnya dapet, majunya dapet, hentakannya dapet, definisi nadanya dapet. Intinya ini jelas banget, jelas cukup berasa maju juga, tapi tidak sampai shouty banget. So it's really well done. Dia counterbalancing bass yang besar itu dengan upper mid yang cukup maju, tapi nggak sampai super agresif sampai nyerang banget. Buat gue sifat treble di sini juga mirip upper mid range-nya, dia cukup maju, jelas extended sampai nada-nada tinggi dengan detail yang bagus, tapi nggak ada picky di sini, nggak ada pick tinggi yang bikin sibilance, yang bikin sakit, yang bikin timbre-nya aneh. So it's a well done, energetic treble. Gue dengerin lagu-lagu yang banyak treble-nya, simbalnya, kemudian crash percussion-nya, track-nya itu semua dapat di sini tanpa bikin kuping gue sakit. Sekali lagi balik ke sensitivitas telinga kalian. Kalau misalnya kalian orang yang anti treble ya mungkin ngerasa ini sedikit kepedesan. Tapi kalau buat gue pribadi ini lebih aman dari sebutlah Sennheiser i600, lebih aman dari beberapa IM-IM yang punya 8 kHz tinggi karena ini nggak ada peaknya, cuman dia lumayan rata gitu extensionnya. Jadi it's a well done forward treble. Dan ini menambah kesan micro details yang mungkin kalau misalnya lo nggak terlalu perhatikan di IM yang rolled off treble-nya, di sini ya bisa mendapatkan itu tiba-tiba dari gemericik sampai ujung dengan jelas. Dan ya so ini buat gue pribadi sini well done energetic treble. Jadi secara tuningan tonal frekuensi dari si ZKET Estrella ini mengingatkan gue sama satu IM yang jelas banget levelnya tinggi ya di sana, yaitu Elysian Acoustic Annihilator di harga 40 jutaan. Karena dua-duanya sama-sama punya bass menghentak dalam gebuk, dan buat gue pribadi kalau di ruang sepi sebenarnya agak kegedean, tapi ya nggak apa-apa lah, itu buat beberapa orang suka bass no problem. Vokal yang maju tapi nggak sampai se-shouty Harman, dan treble yang extended tapi masih well controlled dan dapat extra detail di situ. Jadi lucunya untuk budget under 10 juta dari semua yang gue udah coba, orang bilang ada yang Elysian Pilgrim itu adalah mini annihilator. Gue bilang bukan di review gue. Pilgrim lebih netral, lebih nyantuy dibandingkan annihilator. Ini buat gue mini annihilator yang dari awal gue denger itu langsung kesannya wow. Wow-nya tuh bener-bener wow. Dia megah, soundstage luas, bass dalam menggelegar dengan vokal treble clear, jelas sampai ujung, tanpa terlalu sampai sakit, nggak ada sibilance dan nggak terlalu shouty. Wow-nya jelas banget di sini. It's so wow, like a big star, makanya namanya Estrella. Untuk teknikalnya sendiri untuk ZKET Estrella ini adalah salah satu yang highlight pertama juga yang gue rasain selain bassnya. Jadi di sini gue ngerasa secara beberapa hal yang terkait soundstage, imaging, resolusi, detail, itu semua dia cek di checklist. Soundstage mantep, 3D, bass kerasa kayak dem di bawah gitu, sedangkan imaging untuk perkusi-perkusi detail itu kayak berasa dari atas. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara teknikal di harganya yang sekitar 5 jutaan, 4,5 malah nggak nyampe 5 juta ya. Buat gue ini yang paling lengkap. Lu dapetin satu stage, itu yang pertama kali berasa. 2, separasi detail, lalu semakin lu dapet ngerasain suaranya walaupun dia semegah itu dengan bass seasik itu, lu ngerasain detail dan resolusinya lu dapet semua. Jadi yes, buat gue ini it's a complete package, atau ini adalah paket lengkap di sekitar harga 5 jutaan. Cuman yang harus gue ngomong juga sebenarnya kalau dengan bass yang diturunin ala Estrella ini dengan kalian pakai vent mode,
Ini bisa dibikin lebih detail lagi, tapi jadi kurang 3D karena bassnya dikecilin. Oke, secara perbandingan sendiri, Zigat J Audio ini sendiri, dari J-nya yang ngomong ya, dia bilang silahkan untuk bandingin sama IEM sekitar $1.000. Jadi gue ya bakal bandinginnya sampai yang level sekitar $1.000. Di sini gue ada Sennheiser i600 anyway. Untuk perbandingan dulu sama yang signature soundnya mirip, dan katanya tipe yang V-shape, fun, rame, dibandingkan dengan SIMCODE IM10 di harga $400. Jadi ini harga 5 juta versus harga 7 juta. Buat gue kalau misalnya gue nggak tahu harga dan gue denger di satu bersamaan dua-duanya, buat gue levelnya serupa. Cuman plus minus aja. Di SIMCODE IM10 vokalnya berasa lebih forward sedikit, jadi upper mid-nya masih ala Harman, ditambah upper treble dari piezoelektriknya yang bikin gemericik di ujungnya lebih terasa. Jadi SIMCODE IM10 berasa lebih rame dan somehow secara bassnya memberikan sensasi juga tebal. Sedangkan si Estrella ini punya sensasi bass yang lebih nonjok sebenarnya secara punch mid bassnya sendiri, dan vokalnya lebih smooth ditambah soundstage yang lebih megah, mewah. Jadi sebenarnya, sorry ada yang lewat dulu, pesawat. Ngomong secara level, SIMCODE IM10 aja buat gue udah bagus di harganya, di 7 juta itu udah bagus secara teknikal. Nah ini di harga 5 juta, jadi secara value worth-nya lebih mantep lagi. Kalau lu pengen yang lebih nyantai secara upper mid to treble dengan bass yang lebih tonjok ya, buat gue dengan soundstage yang lebih megah, buat gue Estrella ini. Tapi kalau mau sensasi lebih rame, lebih layered antar lagu gitu, ketika lagunya rame, gue masih ngerasa IM10 lebih bisa kasih sensasi rame tersebut. Cuman dengan catatan sedikit lebih agresif mungkin daripada Estrella ini. Nah kalau dibandingkan dengan Into Aura Splendor 2, Into Aura Splendor 2 kan harganya $259, nyaris $300 si Estrella ini. Into Aura Splendor 2 itu buat gue udah digantikan posisinya dengan adanya Estrella, karena nambah cuman $40 lagi, tapi definisi bass lebih terasa, lebih dalam juga, upper mid to treble juga lebih balance, ditambah dengan separasi dan imaging lebih bagus. Buat gue, yes, secara at least untuk IEM yang energik, yang bassnya fun banget bikin gue ke klub, Estrella menggantikan Into Aura Splendor karena harganya nggak beda jauh. Nah sekarang dibandingkan sama salah satu IEM favorit gue, Sennheiser i600, ini kan harga udah $800 di area Asia, berarti udah sekitar 12 juta lebih di Indonesia. Nah sekali lagi kalau misalnya gue dengerin dua-duanya di saat yang bersamaan, mungkin gue tebak harganya nggak beda jauh karena sekali lagi mereka plus minus. Gue masih ngerasa untuk Sennheiser i600 ini punya bass yang lebih tight, lebih well controlled, vokal yang somehow lebih smooth, dan timbre yang lebih natural dengan resolusi pernada yang lebih jelas. Di sini gue ngerasa emang dynamic driver kualitas Sennheiser bagus banget kalau misalnya dengerin single instrumen dan juga beberapa lagu yang tidak terlalu rame. Buat gue Sennheiser i600 ini secara kejelasan nada dan definisi nada lebih jelas dibandingkan Estrella. Tapi ketika lagunya rame, ketika gue play lagu kayak orkestra ataupun soundtrack movies, Estrella ini bisa memberikan soundstage yang lebih 3D serta imaging posisi arah suara yang lebih baik, lebih berasa kayak oh ini suara dari atas, ini suara dari samping, ini suara dari mana. Zigat Estrella itu mampu memberikan sensasi itu. Oke, jadi pada kesimpulannya untuk harga sekitar $300, tepatnya $299 kalau misalnya lu beli Linsoul, gue ngerasa Zigat Estrella ini kalau misalnya kalian suka suara yang V-shape, mild V-shape tepatnya, karena upper mid to treble-nya tidak sampai tinggi-tinggi banget, teman bassnya asik banget dan kontrasnya masih bagus, gue ngerasa very worth it. Harga sekitar 5 juta ini must try, apalagi dengan fitting yang sangat enak. Dan yes, dengan gampang dia langsung masuk kategori Elite 10 versi gue. Dia gampang dicolok mana-mana, single ended aja udah enak. Lalu fittingnya sangat enak, bassnya nampol, upper mid treble-nya jelas. Untuk jalan-jalan outdoor seperti ini, semuanya berasa jelas dan asik. Yes, ini masuk mungkin andalan gue kalau misalnya dipakai outdoor sekarang. Jadi gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.